Karena yang aku tahu Roro ini kan perempuan yang tegar, yang kuat ya, yang lembut juga gitu. Kenapa harus dikasarin gitu? Mungkin mendengar kabar Mbak Roro mau bercerai, apa sih Kaget. bercerita atau gimana sebelumnya? Kaget banget. Kita kan biasa nih main sosmed kan. Kita baru buka sosmed, isinya langsung Roro. Terus aku langsung WhatsApp dong. Sayang, aku mau lihat Baby Sultan. Aku nggak sempat lihat ke rumah sakit waktu itu kan. Dia bilang, Ayang, aku lagi ya curhat akhirnya, aku lagi ada masalah sama suamiku. Pokoknya nanti aku selesaikan dulu masalahnya, nanti kita curhat-curhatan. Nanti aku bawa babyku, nanti kita pokoknya jalan, maksudnya curhat-curhatan lah, kita jalan kemana gitu. Maksudnya aku juga kaget, kayak disambar petir. Ya maksudnya kan apa sih namanya, baru nikah. Pas nikah memang aku tuh merasa berdosa banget. Padahal aku dapat undangannya VVIP, mohon maaf banget ya sayang. Aku waktu itu pada saat itu aku ada acara di Banten pada saat itu. Terus tiba-tiba kemarin ketika melahirkan juga aku lagi di Singapura. Jadi nggak bisa datang ke rumah sakit. Padahal aku tahu rumah sakitnya gitu kan. Tapi kan kalau kita mau datang ke rumah, walaupun kita berteman dekat, kan kalau datang ke rumah ujuk-ujuk, takutnya dia di rumah atau tidak. Makanya kemarin aku tanya, sayang aku mau jenguk Baby Sultan. Katanya langsung Roro sendiri yang bicara, Ayang aku tahu nggak, kenapa sayang? Aku lagi kesel. Aku lagi ada masalah sama suamiku. Kayak gitu sih, curhat cuma gitu doang. Terus aku bilang, ya inilah kehidupan. Aku tuh kalau bicara kehidupan itu nggak ada yang sempurna. Dan tidak ada juga yang abadi. Kenapa nggak ada yang abadi? Hari ini kita bisa dengan si A, besok bisa dengan si B. Jadi sekarang kalau aku akhirnya kita sama-sama bilang, sayang hidup ini nggak ada yang sempurna. Aku cuma bilang kayak gitu, nggak ada yang abadi. Jadi yang abadi itu kamu udah punya anak. Yang abadi itu anak kita. Jadi seberapapun kita mau ada uang, tidak ada uang, kita biar bagaimanapun anak harus sama kita. Kayak gitu. Jadi kayak saya, walaupun saya pisah sama mantan suami saya, walaupun mantan suami saya masih baik sama saya tetap anak harus sama saya gitu. Jadi aku kagetnya gitu gini. Aku pikir dia bahagia. Tadi waktu mau nikah pun aku kaget. Karena aku kan satu label di Seven Star Record. Aku satu label sama Roro. Dan bos aku selalu bilang, Roro sama manajernya kalau nggak salah manajernya gitu, apa asisten gitu kan. Terus tiba-tiba ketika mau menikah ngasih undangan ke aku, kok sama yang bosku bilang manajernya itu, aku kaget. Aku bilang sama Pak Bos, ini bukannya manajernya Roro? Ya saya juga tidak tahu. Kan bos aku kan orang Itali, orang bule. Saya juga tidak tahu, saya juga kaget. Wah, bos kaget apalagi saya bilang kayak gitu. Karena memang Roro untuk urusan asmara agak tertutup orangnya. Jadi memang untuk seorang Roro Fitria itu untuk urusan apa dia agak tertutup orangnya. Makanya, tapi aku senengnya tuh kemarin pada saat aku bilang, sayang aku mau jenguk Baby Sultan gitu. Dia langsung bilang, tahu nggak yang aku ada masalah, cuma gitu doang. Aku nggak tahu masalahnya apa. Ada curhat sih sama aku, tapi nggak mungkin aku kasih tahu di sini. Mbak, tapi kenal nggak sih dengan sosok suami Mbak Roro itu? Enggak, karena berapa kali kita syuting, aku kan ada syuting bareng video klip di studio di kantor. Ketemu by the way sih aku lihat sih orangnya sopan lah ya, santun gitu sih. Nggak pernah bicara banyak, cuman ya bicara seadanya aja, seperlunya aja, karena aku nggak tahu, karena aku kaget pada saat itu kan diperkenalkannya sebagai manajer sama Roro pun gitu. Terus lama berselang nggak ketemu lagi sama Roro, tiba-tiba memberikan surat undangan dan fotonya sang manajer itu, aku kaget banget. Aku sampai, ini beneran Roro sayang, aku bilang. Iya kakak sayang, dia kan kalau ngomong lucu ya, anaknya tuh ceria gitu kan. Itulah yang saya suka dari Roro, anaknya itu
smart, bisa menyembunyikan itu yang saya tuh, kalau saya orang nggak bisa menyembunyikan masalah, menyembunyikan sesuatu. Kalau Roro tuh bisa, jadi dia walaupun lagi sedih juga bisa, kan dia suaranya lucu ya, iya kakak sayang gitu, suka kayak gitu lucu. Jadi kayak kemarin pun juga kan tetap aja, pokoknya kakak kalau misalkan aku udah kelar nanti kita ketemu gitu, maksudnya ya kita curhat-curhatan lah, kita saling, namanya kita, aku sendiri. Roro mungkin sekarang sedang menghadapi masalahnya mau sendiri. Mungkin setelah memang masalahnya sudah selesai, berarti kita tuh perempuan-perempuan yang harus berdiri di kaki kita sendiri. Jadi aku tahu Roro itu apa ya? Aku mengenal seorang Roro Fitria itu seorang perempuan yang berani, seorang perempuan yang pinter, seorang perempuan yang tegar. Jadi kebetulan aku juga ada manggung di sini. Aku juga sama Barbie. Nah itu aku juga mengenal sosok Barbie sama tuh kayak Roro. Kita tuh perempuan yang mungkin harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bekerja. Kita harus mencari uang sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita perempuan punya suami masih harus bekerja. Kalau aku pribadi lebih baik sendirian. Kenapa sendirian? Karena kalau kita sendirian kan namanya kita hidup sendiri. Kita bekerja sendiri ya why not. Tapi kalau kita punya suami tapi kita harus bekerja tuh, kalau buat aku itu sudah nggak apa ya, udah nggak afdol lah. Mbak, cerita nggak sih ketika curhat sama Mbak Indah nih, dia sempat keluar dari rumah, kabur gitu kan, terus adanya kekerasan di situ juga, pada akhirnya dia kabur dari rumah, sempat ada bocoran gitu nggak sih Mbak? Kan dia rumah tangga baru ya. Ya baru, ya itu pokoknya itu sih ada sih aku, dia curhat sama aku gitu ya, yang aku juga sempat kaget. Kenapa kagetnya? Karena yang aku tahu Roro ini kan perempuan yang tegar, yang kuat ya, yang lembut juga gitu. Kenapa harus dikasarin gitu, kecuali yang kasar, yang keras gitu ya. Cuma kalau curhatannya ke aku memang sedih banget. Jadi sedihnya dalam arti kata adalah nggak percaya. Seorang Roronya bilang, aku nggak percaya Kak, ternyata dia itu begini gitu. Aku cuma bilang, masa sih sayang? Iya Kak, pokoknya nanti kita ketemu, kita ngobrol banyak kalau misalkan aku udah selesai. Jadi dia mau menyelesaikan sendiri. Jadi dia tuh kayak kaget, nggak percaya aja bahwa ternyata suaminya itu tidak baik gitu aja sih. Mbak, maafin, rumor di luar kabarnya Mbak Roro juga melakukan ini pernikahan di kontrak gitu sih. Percaya nggak sih? Kalau kita bicara pernikahan kontrak, masa sampai ada pergaulan badan, berhubungan badan, sampai punya anak? Kalau saya pribadi, itu tidak mungkin. Karena kalau kita bicara pernikahan kontrak itu nggak perlu punya anak. Karena anak itu akan mengikat kita selamanya sampai kita mati. Loh kalau misalkan ada kontrak, nggak mungkin dong seorang Roro Fitria mau melahirkan, mau menanam benih selama 9 bulan tuh lama loh. Di dalam perut kita, di dalam rahim kita. Kecuali mungkin kontraknya, bukannya ini auzubillah. Kecuali amit-amit kontraknya mungkin sama sultan yang kaya raya, yang punya segala-galanya, mungkin masih bisa dipikir pakai logika ya, karena mengandung itu lama, mengandung 9 bulan, dan anak itu nggak bisa kita buang, nggak bisa kita taruh, anak itu akan sampai mati di tangan kita, tanggung jawab. Dan kalau misalkan ada kontrak, itu kan akan terus-terusan, itu bapaknya, nggak mungkin gitu. Kalau saya pribadi nggak mungkin, karena kalau misalkan kawin kontrak nggak usah pakai anak, karena anak itu sudah menjadi pengikat gitu. Mbak, pernah cerita nggak sih dapat kekerasan verbal gitu, dikata-katain gitu, cerita? Kalau untuk detailnya belum, karena memang kemarin pas telepon-teleponan pokoknya nanti akan cerita kalau sudah ini. Tapi kronologisnya seperti apa sudah. Tahu nggak kakak, aku tuh kaget itu begini, dia tuh begini, itu aja sih. Dan aku sebagai seorang yang lebih dewasa, lebih tua dari Roro, hanya bilang, ya sayang, kita mungkin sebagai seorang perempuan yang kuat, Allah kasih cobaan itu karena kita memang bisa melewatinya. Aku bilang cuma gitu aja.
buat Mbak Roro dan harapannya buat Mbak Roro juga seperti apa? Buat Roro, semangat sayang, kamu perempuan yang smart, kamu perempuan yang hebat, kamu perempuan yang kuat. Eh, Jangan takut untuk sendiri kalau memang tidak bisa dipertahankan lagi. Pokoknya apapun yang terbaik yang Roro lakukan saat ini, semoga itu bisa terbaik buat Roro dan buat Baby Sultan. Pokoknya terbaik buat Roro. Semangat terus. Nanti kita ketemu, kita rekaman lagi karena kita satu label. Pokoknya semangat buat Roro. Kamu adalah perempuan hebat di mata aku.